Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di waktu sore menjelang malam. Ini suasana di belakang ya, tempat biasa di belakang aula kita di pinggiran kolam. Kita suka memang di pinggir-pinggir kolam dengan juru kunci kita, Mas Ahmad. Ya, beliau ini selalu setia bersama kita untuk tetap selalu tatap muka di media online ya, di dunia apa namanya nih, dunia maya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Ya, alhamdulillah. ya. Hari ini sudah makan belum? Belum. Ya, belum. Mudah-mudahan nanti makan sore ya. Kalau malam lapar pun makan lagi ya. Nah, salam kita curahkan kepada Nabiullah Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah saudara, dimanapun kita, mestilah kita saling mengingatkan bahwasannya tubuh kita manusia ini, Mas Ahmad, dia terbagi kepada 3 tubuh kita nih. Dari mana pula kita tahu tubuh kita ini terbagi 3? Itu sebagaimana kita pernah dengar seorang hamba Allah yang soleh yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Ya, Pernah dengar? ya, Luqmanul Hakim. itu. Jadi Luqmanul Hakim ini hamba Allah yang soleh. Sampai-sampai namanya itu diabadikan dalam salah satu surat nama Al-Quran, ya kan? Dia bukan nabi, Bukan Nabi, cuman diabadikan oleh Allah. Nah, beliau pernah berpesan, ya saudara jamaah sekalian. Mas Ahmad tahu pesannya kepada anaknya, tapi bukan versi yang perkara sholat. Ini perkara yang 3 bagian tadi. Jangan bersih yang utama. Ya, ini perkara yang kita bahas. Ada 3 katanya, 3 bagian yang ada pada Belum. diri manusia, 3 bagian. Belum sampai ya. Nah, oke. Luqmanul Hakim berkata ya, ada 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, dimana dia mengatakan ya, wahai putraku, kata Luqmanul Hakim, ya, sesungguhnya manusia itu terbagi kepada 3 bagian. 3 bagian ini jarang-jarang pula kita tahu ya kan. 1/3 itu milik Allah pada tubuh manusia. Ya. 1/3 milik manusia itu sendiri. 1/3 milik belatung katanya. Allah. Jadi kita pun lantas mikir gitu. 1/3 yang milik Allah itu adalah ruh. Ya. Satu masa ruh itu akan diambil, dicabut oleh Allah. Itu milik Allah ruh itu, karena memang Dia yang berikan itu. Dia tiupkan ruh itu ke jasad kita. Diamanahkan. Nah, jadi itu yang milik Allah kembali kepada Allah. Yang milik kita yang mana? 1/3 adalah amal. Nanti kita akan mendapatkan semua balasan dari amal perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Kalau kebaikan yang kita dapat, maka kebaikan yang kita terima sebagai balasannya. Demikian juga kalaupun kejahatan dan keburukan, maka kejahatan pula yang akan keburukan yang akan menjadi balasan untuk tiap-tiap diri. Kemudian yang 1/3 berikutnya adalah itu haknya belatung. Jadi haknya belatung ini nanti jasad ini.
Ini hak belatung nih. Jadi satu masa nanti kita akan mengalami kematian, dimasukkanlah tubuh kita ini ke dalam tanah. Kan gitu kan? Maka yang bagian tubuh kita dari atas kepala sampai ujung kaki kita itu semuanya menjadi santapan Belatung. belatung. Allahu Akbar ya. Seperti itu yang kita mesti pahami di diri kita, sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya di perkara ada 3 pada diri manusia itu yang mesti kita pahami. Yang pertama, sepertiga itu bagian punya Allah adalah ruh. Suatu masa ruh itu akan diambil kembali oleh Allah. Itulah kematian. Satu masa nanti yang sepertiga itu adalah kita punya amal. Satu masa amal itu nanti akan kita terima balasannya ketika kita nanti kembali kepada Allah. Begitulah kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan, semuanya kita akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin Khairan yarah. khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Syarran yarah. Apa artinya kira-kira? Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan berkebaikan. Begitu juga jika kita berbuat keburukan, maka akan berbuat keburukan. Walaupun sebesar jerah. Sampai segitunya daripada ayat Al-Quran. Makanya kan kita akan mendapatkan balasan itu hak kita. Tapi rupanya ada hak di tubuh kita ini makhluk yang lain, belatung. Nah itu nanti waktu masuk ke dalam tanah tuh, mulailah tubuh yang ditinggalkan ruh itu membusuk menjadi santapan cacing-cacing Sedih ya kan? dan belatung-belatung. Dan itu sifatnya pasti apa? Pasti itu ya. Pasti ya. Kullu nafsin dha'iqatul Mau. ya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan apa yang diamanahkan Allah ketika kita hidup di dunia ini. Ada ruh pemberian Allah. Kiranya dengan ruh ini kita hidup, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan tujuan Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai hamba yang untuk beribadah hanya kepadanya saja, untuk mengabdikan diri kepadanya, ya kan? Makanya saudara jamaah semuanya, jangan kita patah semangat, jangan kita lengah dari waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Ingat, sepertiga di tubuh kita ini milik Allah, sepertiga itu milik diri kita, sepertiga itu miliknya belatung. Adapun sepertiga yang milik Allah adalah ruh yang Allah titipkan, satu masa akan Allah ambil kembali. Sepertiga milik kita adalah amal ibadah yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini, akan dibalas oleh Allah setiap amal yang kita lakukan, apakah amal baik maupun amal buruk. Dan tidak ada sedikit pun kita dirugikan, tidak ada sedikit pun dikurangi, walaupun seberat biji zarah, sekecil atom barangkali, itu pun kita akan menerima balasannya. Maka waf'alul khaira, jangan pernah kita lengah untuk berbuat yang namanya kebaikan. Demikian dari bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad di senja hari ini menjelang malam. Mudah-mudahan ya kita tetap terus semangat ya, karena memang kita hidup ini banyak pilihan ya. Kalau seumpamanya sakit suruh ngapain? Berobat. Kalau seumpamanya lapar, makan. haus, Minum. kalau seumpamanya kepingin punya istri, Menikah. Jadi kalau perkara menikah ini itu udah fitrahnya manusia ya. Nah, yang penting kan ya kita ingat kata Rasulullah, di dalam menikah ini pun ada panduannya kan.
Kira-kira apa kata Nabi tentang perkara milih jodoh itu disuruh nikahilah perempuan itu karena 4 apa karena 3 kata Nabi? Kecantikannya Itu yang cantiknya gimana ini? Itu relatif ya. relatif. Karena kan menurut Mas Ahmad cantik ini cantik apanya gitu. Kalau cantik mukanya kita tertipu, sebab kecantikan di dunia ini nggak ada yang abadi. Yang mana macam mana pun cantiknya manusia. Cantik akhlak ya. Oh, jadi cantik zahirnya, cantik akhlaknya. Sebab kalau nanti pilih perempuan yang cantik-cantik aja, macam mana yang jelek-jelek? Nah, untuk siapa kan gitu kan? Jadi cantik itu relatif, ya kan? Tapi ada juga yang salah dalam hidup ini, yang tertipu dalam hidup ini ketika melihat kecantikan itu satu hal menjadi prioritas. Sebab cantik yang ada di dunia ini sifatnya sementara, ya kan? Nggak ada yang abadi, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Kalau milih jodoh kata Mas Ahmad. Kedua, keturunan. Maksudnya keturunan yang baik-baik, asapnya ya. Nasab. Nah, kalau bapaknya orangnya soleh, ibu Insya Allah. anaknya soleh. Anaknya soleh. Nah, mamanya orangnya soleha, anaknya soleha. Iya. Nah, tapi kan ada juga bapaknya orangnya nggak mau sholat, mamanya nggak mau sholat, anaknya ini macam mana nih? Anak kan ikut Orang tua. orang tua. Kalau bapaknya malas sholat, mamanya malas sholat, anaknya Insya Allah. insya Allah malas sholat juga gitu. Oh, iya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga karena Harta. harta Oh ya. harta bundanya. Nikahilah perempuan tuh karena hartanya ya. Perlu juga ya kan yang berharta, tapi ingat perempuan yang berharta nih agak susah juga zaman sekarang nih. Kalau perempuan materi banyak enggak? Banyak. Perempuan materi, tapi ada lah perempuan materi orang memang dari kecil pun dia dinafkahi sama ayahnya ya kan. Kalaupun udah tua dia sebagai orang yang menerima, kita yang memberi, itu adalah hal yang fitrah. Yang kita Artinya kan nggak ada perempuan yang nggak materi kan. enggak. Nah, gitu. Karena memang dia mengurus banyak hal ya kan, ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya, ngurus rumah tangganya, ngurus kepentingan, keperluan di dalam berkeluarga, itu banyak hal yang dipikirkan oleh kaum hawa, kaum perempuan. Ya, di situ pula lebihnya seorang perempuan. Nikahi karena hartanya ya, tapi harta yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Ya kan, kaya hati, itulah harta yang sebenarnya ya kan, kekayaan yang sebenarnya ya kan. Nah, kemudian yang terakhir, karena apa? Din. Karena agamanya. Wah, karena agamanya. Mau sholat pakai jilbab, ya kan? Walaupun kulitnya hitam nggak masalah ya, nggak masalah. Walaupun Yang Nabi yang prioritaskanlah agamanya. dari yang 4 tuh yang diprioritaskan, pilihlah agamanya. Agamanya. Selamatlah semuanya tuh. Selamat ya semuanya. Insya Allah. Betul. Itulah yang memang kita harapkan. Ingat, ibu-ibu, kalian para anak gadis, perdalam ilmu agama, kalian akan menjadi prioritas bagi laki-laki yang mukmin, insya Allah. Soleha. Yang soleha. Ingat, yang gadis-gadis, prioritaskan diri kalian untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Kalian menjadi orang yang dipilih atas apa kata Rasulullah, yang terbaik adalah yang nilai agamanya lebih baik pada dirinya. Demikian, terima kasih atas bincang-bincang kita ditemani oleh Mas Ahmad. Mudah-mudahan Mas Ahmad selalu sehat walafiat dan kita tetap terus bisa saling berkomunikasi. Dan jangan lupa subscribe, kemudian like and comment. Terima kasih. Salam mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.